Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Frida Aprilia S.Hum MM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada kelas 3H Prodi Manajemen. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas tentang perencanaan pada kelompok 7, yaitu investasi untuk dana liburan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama ada Sinta Bella, Erlin Febrianti, Rian Setiawan, dan saya sendiri Anissa Kuatal Ayun. Pada materi pertama kita akan membahas perbedaan tentang menabung dan investasi. Menabung adalah praktik menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk keperluan masa depan. Ini penting karena memberikan perlindungan finansial dalam situasi darurat dan juga membangun kebiasaan yang baik dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, investasi melibatkan penempatan dana dalam instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada perencanaan dan pengelolaan keuangan. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yaitu adalah seni pengelolaan dan seni perencanaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keamanan keuangan, meliputi cash flow, kredit, dan dana darurat. Juga manajemen risiko yang biasa disisihkan untuk asuransi. Lalu kedua ada kenyamanan keuangan, meliputi investasi dan juga tujuan keuangan untuk mencapai financial goals. Lalu disisihkan untuk dana hari tua atau dana pensiun. Dan yang terakhir baru untuk distribusi keuangan, seperti untuk waris atau hibah. Kita masuk ke materi utamanya, yaitu adalah pengertian pasar. Pasar modal adalah sarana untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal juga merupakan tempat untuk melakukan perdagangan efek dan penawaran umum serta perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Pasar modal bisa disebutkan sebagai tempat bertemunya investor, yaitu pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial dengan perusahaan tercatat sebagai pihak yang perlu dana jangka panjang. Perusahaan tercatat dan investor ini bertemu melalui instrumen surat berharga atau yang biasa disebut efek, seperti saham, obligasi, reksadana, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal. Dalam Otoritas Jasa Keuangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Yang kedua ada BEI, Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perusahaan efek dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama penjamin emisi, yang kedua manajer investasi, yang ketiga ada perantara pedagang efek. Yang kedua ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang dibagi menjadi kustodian, ada Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Penilai Harga, Perlindungan Dana, Pemodal, dan BAPMI. Yang ketiga ada profesi penunjang, dibagi menjadi 4, ada akuntan, konsultan hukum, penilai efek, notaris. Yang keempat ada emiten, perusahaan, ada perusahaan publik dan reksadana. Yang kelima ada pemodal dan ada institusi dan retail. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham dapat dibeli secara langsung melalui bursa efek atau ke lembaga keuangan tertentu. Sifat-sifatnya bersifat kepemilikan, dikelola secara pribadi, dapat diperjualbelikan, potensi keuangan tinggi, pembelian minimal 1 lot sama dengan 100 lembar, potensi keuangan tinggi,
Yang kedua ada obligasi. Di sini saya akan bahas tentang obligasi, surat utang jangka menengah panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor. Obligasi berisi janji dari penerbit untuk membayar bunga dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Sifat-sifatnya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama milik pemerintah atau koperasi, yang kedua ada rating sebagai acuan, yang ketiga ada tenor panjang, yang keempat ada publish return, yang kelima ada fixed income, yang keenam ada potensi keuntungan rendah. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah dompet digital yang berisi kumpulan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi atau MI. Dana tersebut diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen pasar seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana merupakan alternatif investasi bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko. Sifat-sifatnya dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada underlying saham, obligasi, dan pasar uang. Yang kedua ada dikelola oleh manajer investasi. Yang ketiga tersedia di marketplace. Yang keempat ada bisa dijual secara anytime. Yang kelima ada potensi keuntungan sedang. Yang keenam bisa mulai dengan Rp 10.000. Yang ketujuh ada diversifikasi investasi. Selanjutnya saya Sinabella akan menjelaskan tentang posisi resiko. Posisi resiko terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah sangat konservatif. Posisi resiko sangat konservatif adalah profil resiko investasi yang paling rendah, di mana investornya sangat berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Investor dengan profil resiko ini cenderung menghindari resiko dan lebih memilih instrumen investasi yang paling aman dan stabil. Berikut beberapa karakteristik investor dengan profil resiko sangat konservatif. Yang pertama yaitu lebih mengedepankan keutuhan nilai pokok dan investasi. Kedua, tidak ragu melepas potensi keuntungan lebih besar. Ketiga, lebih memilih investasi yang bersifat stabil dan lebih pasti. Keempat, kebutuhan investasinya memiliki jangka waktu yang pendek sekitar 1 tahun saja. Kelima, lebih memprioritaskan jaminan keamanan berinvestasi ketimbang imbal hasil. Terakhir, tidak masalah bila memperoleh profit sedikit, tetapi pemasukan rutin dan pasti. Yang kedua yaitu adalah konservatif. Posisi risiko konservatif adalah profil risiko investasi di mana investor lebih memilih keamanan modal dan stabilitas penghasilan daripada potensi pengembalian yang lebih tinggi. Investor dengan profil risiko cenderung konservatif cenderung pertama berhati-hati dalam memilih instrumen investasi, kedua menghindari risiko dan memilih instrumen investasi yang paling aman dan stabil. Ketiga, lebih mengutamakan portofolio yang stabil. Terakhir, mencarikan dana ketika aset mengalami penurunan nilai. Yang ketiga yaitu adalah posisi risiko moderat. Posisi risiko moderat adalah profil risiko yang merupakan gabungan antara keamanan dan potensi pertumbuhan yang sedang. Investor dengan profil risiko moderat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berani menghadapi risiko tetapi lebih berhati-hati dalam memilih instrumen aset. Kedua, menyeimbangkan antara kerugian dan imbal hasil yang akan didapatkan. Ketiga, mampu menerima risiko dalam jangka menengah. Keempat, relatif stabil terhadap fluktuasi pasar. Terakhir, posisi risiko itu adalah agresif. Posisi risiko agresif adalah karakter investor yang berani mengambil risiko tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar dalam jangka waktu panjang. Investor dengan profil risiko agresif biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu toleransi risiko yang tinggi, fokus pada pertumbuhan modal yang cepat, cenderung dinamis dan cepat dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir jangka waktu investasinya lebih pendek. Selanjutnya yaitu adalah mengelola risiko finansial. Nah, ada beberapa 4 macam, yaitu yang pertama harus memiliki asuransi. Nah, dengan memiliki asuransi yang sesuai seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi rumah, ataupun asuransi kendaraan dapat membantu melindungi kita saat kesusahan. Yang kedua yaitu rencana keuangan. Dengan membuat dan mengikuti rencana keuangan yang komprehensif dapat membantu kita juga untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengelola risiko finansial kita dengan lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu memiliki investasi. Mengalokasikan dana kita ke berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, dan juga reksadana ataupun properti dapat juga membantu untuk mengurangi risiko investasi yang sangat besar dan juga kerugian. Yang terakhir yaitu adalah edukasi keuangan. Harus terus belajar tentang manajemen keuangan pribadi, investasi, dan juga perlindungan aset dapat juga untuk membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas lagi dalam mengelolanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan wisata.
Investasi saham dilakukan untuk perencanaan dana wisata dalam jangka waktu menengah selama 3-5 tahun. Profil risiko kami termasuk ke dalam kriteria sangat konservatif atau sangat rendah. Hal ini diukur sesuai dengan pendapatan individu. Masuk ke perkembangan permodalan dan kepemilikan saham, kelompok kami memilih untuk mencoba berinvestasi pada perusahaan Pakuan Tbk. Mengapa kita memilih Pakuan Tbk? Karena menurut data yang kami dapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia, pada Pakuan Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 memiliki modal dasar dalam jumlah saham yaitu 1 juta dengan nilai nominal per sahamnya di 100.000 dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Dan jumlah modal ditempatkan dan diserap penuh pada jumlah saham 500.000 rupiah dengan nilai nominal 50 miliar rupiah. Jumlah saham dalam portfolio di jumlah saham 500 juta dan dinilai nominal sebesar 50 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada modal dasar yaitu di jumlah saham 2 miliar rupiah pada nilai nominalnya yaitu 200 miliar rupiah. Dan pada jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam jumlah saham 500 miliar rupiah dengan nilai nominal 50 miliar rupiah. Lalu jumlah saham dalam portofolio itu 1 miliar 500 juta rupiah dan nilai nominal 150 miliar rupiah. Dan selanjutnya di tahun 2020 mengalami kenaikan lagi dengan modal saham di jumlah sahamnya itu 3 miliar 600 juta rupiah dan nilai nominalnya sebesar 360 miliar rupiah. Dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 935 juta rupiah dengan nilai nominalnya 93 miliar 500 juta rupiah. Dengan jumlah saham dalam portofolionya, jumlah saham yaitu 2 miliar 665 juta rupiah dengan nilai nominalnya 266 miliar 500 juta rupiah. Dan pada tahun selanjutnya yaitu tidak ada kenaikan maupun keturunan maupun penurunan. Jadi tetap dengan sama saja, tidak ada perubahan. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang penyediaan akomodasi, real estate, aktivitas olahraga, dan rekreasi lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. Untuk kegiatan usaha utama, A. Menjalankan utama di bidang penyediaan akomodasi yaitu hotel bintang 5, 4, 3, 2, atau 1. Lalu ada hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, yacht hostel, bumi perkemahan, persinggahan karyawan, villa, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya. Menjalankan usaha di bidang real estate yaitu real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Real estate atau atas dasar balas jasa, fee, atau kontrak. Dan terakhir ada kesimpulan dari presentasi kami. Penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi, profil risiko, dan tujuan keuangan agar hasil investasi dapat mencapai target dana liburan sesuai rencana. Dengan disiplin menabung dan memilih instrumen investasi yang tepat, tujuan liburan dapat tercapai lebih cepat dan biaya liburan bisa terkumpul secara optimal. Keuntungan dari berinvestasi adalah potensi return yang lebih tinggi dibandingkan menabung biasa. Tetapi perlu diingat bahwa setiap investasi memiliki risiko. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan investasi dengan cermat dan disiplin agar tujuan liburan dapat tercapai dengan lancar. Dalam hal ini, investasi saham untuk dana liburan juga dapat menjadi solusi yang patut dicoba. Bahkan potensi keuntungan dari investasi saham untuk dana liburan ini sangat efektif membuat liburan menjadi lebih berkualitas. Tanpa perlu khawatir, dana liburan cekak dan terbatas. Terima kasih. Sekian presentasi dari perencanaan manajemen keuangan dari kelompok kami. Semoga dapat memenuhi untuk penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen keuangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.